Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu Guru, yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 1 Cikarang Selatan, yang terhormat Ibu Bapak Wakil Kepala SMA Negeri 1 Cikarang Selatan, yang terhormat Bapak Ibu Guru dari SMA Negeri 1 Cikarang Selatan. Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan yang mana berkat rahmatnya alhamdulillah bisa berkumpul dalam kesempatan kali ini, yaitu pembebasan materi saya di guru penggerak. Mohon izin Bapak dan Ibu, saya Ismaya Rahmat. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Cikarang Selatan. Mohon izin untuk menyampaikan beberapa materi atau praktik baik tentang materi yang saya dapatkan di modul 1.4. Insya Allah saya akan menjelaskan tentang aksi nyata saya dalam pengembangan budaya positif di sekolah. Bapak, Ibu, ketika bicara tentang disiplin, budaya disiplin, itu adalah sebuah nilai positif yang ada di masyarakat, yang mana nilai positif tersebut itu ada tercantum di profil pelajar Pancasila. Kita punya 6 elemen. 6 elemen yang ada dalam profil pelajar Pancasila yang pertama adalah elemen beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Elemen yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat yaitu adalah kebinekaan global. Yang kelima bergotong royong, dan yang keenam adalah kreatif. Dari 6 elemen ini akan menjadikan atau sebagai fondasi ketika mengembangkan budaya positif di lingkungan sekolah. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai materi, saya mau minta tolong dua orang untuk maju ke depan. Mungkin bisa dibantu Ibu Bapak, siapa aja boleh. Ya boleh, izin Kamila, Bu Reza boleh dibantu. Boleh. Ayo, boleh bangga Ibu Bapak. Mari, ayo, Ibu Mauli mangga sama Ibu Reza mangga. Ibu Bapak, hari ini kita bermain peran. Ibu Mauli adalah berperan sebagai A dan Ibu Reza berperan sebagai B. Peran Ibu Mauli adalah, Ibu Mauli silakan pegang tangan Ibu Mauli. Anggap bahwa genggaman di tangan Ibu Mauli ada sesuatu yang berharga buat Ibu Mauli. Entah itu pacar Ibu Mauli, entah itu mobil Ibu Mauli, entah itu duit Ibu Mauli, atau siapapun punya Bu Mauli, yang anggap bahwa ini adalah sesuatu yang berharga buat Bu Mauli. Tugas Bu Reza sebagai peran B adalah merayu Ibu Mauli. Bagaimana caranya Ibu Mauli mau membuka tangannya? Mangga, Bu Reza silahkan. Bu Reza mengeluarkan gombalannya ataupun jurusnya supaya Bu Mauli bisa membuka genggaman tangannya. Bu Mauli boleh membukanya, boleh enggak. Ya, terserah Bu Mauli. Anggap aja ini adalah sesuatu yang berharga, mau diambil sama Bu Reza. Nah, Bu Reza. Ini boleh menghargai juga. Boleh, bukan dong? Mau hamba dulu. 100.000. Gak boleh. Boleh, bener. Di villa. Bakarin villanya. Gak bisa. Buka apa dibakar Tuan Mutiara? Bakar villa. Ini beneran sekarang dibuka mau Mauli. Enggak. 5 juta? Enggak. Nggak bawa juga nih. Ya bawa juga. Rekening. Nggak mau dibuka sama. Iya, padahal kalau Mutiara udah mau dibakar. Baik, benar ya. Terima kasih Bu Reza. Baik Ibu Bapak, dari stimulus tadi kita coba tanya Bu Mauli. Bu Mauli, kenapa nggak mau dibuka? Karena ini berharga. Seberapa berharga? Sangat berharga. Bu Eca sudah melakukan tindakan usaha? Sudah. Bu Mauli, baik Bapak Ibu, terima kasih, kita tepuk tangan untuk Bu Mauli. Bapak dan Ibu, dari stimulus tadi kita bisa mengambil kesimpulan
yang bisa mengontrol diri kita sendiri adalah ya diri kita sendiri, bukan orang lain. Yang bisa mempertahankan diri kita adalah diri kita sendiri. Bapak, Ibu, mari kita rubah persepsi kita selama ini, yang mana yang awalnya kita paradigma bahwa stimulus respon, bahwa ada suatu perubahan akan ada respon. Ya kan, biasanya anak itu akan baik kalau diapain. Mari kita rubah menjadi pendekatan melalui teori kontrol. Nanti akan kita pelajari. Yang kedua adalah merubah realita berada kita, bahwa kita sering berpikir bahwa kita itu sama, kebutuhan itu sama. Tapi ternyata bahwa kebutuhan kita berbeda. Setiap anak itu mempunyai kebutuhan yang berbeda. Begitu nanti di dalam pembelajaran, makanya ada pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang berdasarkan dengan kebutuhan siswa. Kemudian merubah, kita mencoba merubah orang lain berpandangan sama dengan kita. Kadang kita kan suka berpikir gimana caranya orang satu pandang dengan kita. Dan kita merubah bahwa kita mencoba memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian kita merubah bagaimana perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Ada anak yang kalau kita anggap seperti nakal, itu ada sebuah kesalahan. Anak nyuri ada sebuah kesalahan. Tapi kita mulai merubah paradigmanya bahwa semua perilaku itu mempunyai tujuan. Ada hal lain yang harus kita ubah. Misal, orang lain mengontrol saya. Kita ubah bahwa orang lain itu tidak boleh mengontrol saya. Yang bisa mengontrol diri saya adalah diri saya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Kita ubah bahwa saya tidak bisa mengontrol orang lain. Saya tidak boleh mengendalikan Bukamila. Begitupun Bukamila tidak boleh mengendalikan saya. Karena nanti ada kita ketemu dengan 5 posisi kontrol sebagai guru. Baik, Bapak, kita masuk ke materi disiplin positif. Ada 2 pengertian disiplin positif. Yang pertama dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara dan yang kedua adalah dikemukakan oleh Dian de Gosen. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa disiplin positif adalah di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Ketika seseorang ingin merdeka, seseorang ingin kebebasan, itu juga harus ada kedisiplinan yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita. Akhirnya kalau menurut Hajar Dewantara, seseorang yang pengen disiplin, biasanya kita sendiri yang mendisiplinkan. Beda dengan yang dia dosen. Kalau dia dosen, beliau berpendapat bahwa disiplin positif bahwa berasal dari bahasa Arab disiplin, yang artinya adalah belajar. Kata disiplin juga berasal dari kata yang mana disiplin atau murid atau pengikut. Jadi kalau menurut dia dosen bahwa disiplin itu ada sebuah pengikut. Baik Bapak, kalau kita menuju pada dialog dosen, bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia. Kenapa perilaku manusia itu berperilaku? Karena dia mempunyai 3 motivasi. Ya, kenapa saya harus datang pagi? Kenapa saya harus rajin? Kenapa saya harus upacara paling depan atau disiplin? Itu 3 alasan kalau menurut dialog dosen. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kenapa saya harus datang sebelum jam 7? Supaya saya tidak dihukum, supaya saya tidak disuruh ngebersihin kamar mandi bisa. Yang kedua, motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kenapa saya harus ranking selalu? Kenapa saya harus datang 21 tempat ini misal? Biar saya dapat sarapan gratis gitu. Lalu yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau yang ketiga ya udah saya disiplin karena tanggung jawab saya disiplin saya karena ingin menunjukkan diri saya bahwa diri saya berkualitas.
Bapak, Ibu, ketika kita ingin menerapkan budaya positif di sekolah, itu bisa melalui dua tahap, Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah dengan keyakinan kelas dan penerapan restitusi. Ya, jadi untuk menerapkan disiplin positif itu ada dua, Bapak. Itu ada keyakinan kelas dan penerapan restitusi. Apa itu keyakinan kelas? Kalau keyakinan kelas itu adalah kumpulan pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas biasanya kalau disamakan kalau kita di pembelajaran itu ada kesepakatan kelas di awal pembelajaran. Ya, jadi dibikin bareng-bareng itu hasil dengan diskusi dengan murid. Yang kedua adalah dalam perbuatan keyakinan kelas perlu adanya partisipasi yang penuh dari siswa dan pendapat siswa sehingga keyakinan kelas yang dibentuk dapat diterapkan oleh siswa. Artinya ketika kita membuat kesepakatan atau keyakinan kelas itu siswa harus terlibat. Jadi sebuah ide itu datangnya dari siswa dulu bukan dari kita. Kenapa harus dari siswa? Supaya keyakinan kelas itu dilakukan dengan penuh tanggung jawab bukan hanya dari gurunya tapi juga dari siswa. Yang ketiga itu tidak ada hukuman atau reward. Jadi ketika kita bikin kesepakatan dengan murid, bikin keyakinan kelas dengan murid, itu tidak boleh ada hukuman, punishment atau reward. Misal pokoknya yang rajin datang jam 70 nanti dapat menit kalau sini tuh tidak diperkenankan. Oke, Bapak Ibu, apa sih contoh keyakinan kelas? Contoh keyakinan kelas saya ambil dua. Misal setiap anggota kelas perlu belajar dan itu harus disepakati oleh seluruh anggota kelas. Yang kedua adalah setiap anggota kelas perlu senang. Artinya bagaimana kita menciptakan pembelajaran itu menyenangkan, bukan hanya datang dari gurunya tetapi juga dari siswa. Yang ketiga adalah setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Itu biasanya kita bikin kesepakatan di awal pembelajaran bahwa guru dengan murid bikin kontrak belajar kalau kita. Ya. Kemudian setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Jadi sebelum pembelajaran biasanya kita bikin kesepakatan. Tidak boleh saling membuli, ketika ada yang berpendapat dihargai, tidak boleh menertawakan, misalnya seperti itu. Kemudian setiap anggota perlu merasa aman. Kita ciptakan bahwa pembelajaran di kelas itu pastikan bahwa anak-anak itu aman, bahwa anak-anak itu nyaman. Salah satunya adalah nyaman dari intimidasi, nyaman dari bullying. Contoh yang kedua adalah selalu berpikir atau selalu bersikap positif. Senantiasa menjadi diri yang terbaik, kemudian percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Jadi ciptakan di kelas bahwa dia bisa menghormati dan menghargai barang yang dimiliki orang lain. Artinya tidak merusak fasilitas orang lain atau barang milik orang lain. Bapak, Ibu, karena tadi kita berbicara tentang kontrol sosial atau kita sebagai guru ketika kita menghadapi murid itu kita punya 5 posisi kontrol saat guru menerapkan kedisiplinan kelas. Jadi ketika kita ingin mendisiplinkan murid kita, itu kita punya 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah kita sebagai penghukum. Yang kedua adalah sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. 4 pemantau dan 5 manajer. Apa sih 5 posisi kontrol dalam penerapan disiplin ini? Mari saya bahas. Bapak Ibu, seringkah kita melakukan posisi kontrol yang pertama? Kalau saya sering, sebelum mendapat materi tentang ini, saya adalah posisi kontrol penghukum terhadap siswa. Apa itu? Kalau penghukum, biasanya dalam nada penghukum itu adalah nadanya suara tinggi. Kemudian bahasa kedua matanya melotot dan dari bentuknya kayak menghargai. Misal ada anak yang kesiangan, saya yang kesiangan adalah Kamila. Kamila, lu kenapa datang gitu? Teman-teman di atas jam 7 bla. Itu namanya ngomongin Bapak Ibu. Karena pertama adalah dengan nada suara tinggi, tidak menerima dulu pendapat, dengan bahasa gestur tubuhnya, dan itu sebenarnya kalau menurut Kiai Dewan Karat tidak diperkenankan. Tapi itu yang sering saya lakukan Bapak Ibu. Ya, misal kalimatnya adalah terlambat lagi, terus pasti terlambat lagi, selalu lagi terlambat. Kapan, dan tempat, waktu.
Itu saya sering begitu. Kalau ada anak yang sering terlambat, saya selalu bilang ke anaknya, terlambat lagi, kesiangan lagi, kemarin kesiangan, hari ini kesiangan, bisa semua kesiangan. Sebenarnya itu tidak diperkenankan Bapak Ibu kalau di dalam belajar dewantara. Kenapa? Padahal tanpa kita meminta pendapat dari anak tersendiri, kenapa maksudnya bisa jadi kan dari mogok atau apa di dalam. Bapak Ibu, karena ketika kita menerapkan diri kita sebagai penghukum, maka ada yang dihasilkan dari siswa. Apa yang dihasilkan dari kita sebagai penghukum? Kemungkinan murid marah dan menyimpan dendam. Jadi kalau kita pakai posisi kontrol penghukum, anak itu akan menyimpan dendam dan marah. Ngapain sih Bu Sisma marah-marah? Saya kesian sama bacaan itu, kalau jangan-jangan saya didoain kurang bagus lagi anak saya. Karena tanpa meminta konfirmasi dulu sama siswa, kenapa dia kesianan. Bapak Ibu, yang kedua, posisi kontrol kita dalam menerapkan budaya disiplin di sekolah adalah membuat rasa bersalah. Ini pun sering saya lakukan Bapak Ibu sebelum mempelajari modul ini. Nah, ciri-cirinya bagaimana seorang membuat rasa bersalah? Nada suaranya mengulas, kemudian berulas, ayahnya sedih, gitu kan. Terus berbahasa tubuhnya merampas pada anak, seperti besuk, dari Mael. Biasanya gini, contoh, saya punya murid, namanya muridnya Mauli, dia nggak pernah kerjain tugas. Saya punya wali kelas, wali kelasan saya dalam menjual Mauli gitu. Dan dia nggak pernah kerjain tugas. Kalau di sini ada banyak Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah janji dengan ibu, tidak akan mengulangi lagi, tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa sekarang sering menjauhkan ibu? Ibu benar-benar kecewa sih. Atau misalnya ibu punya mau itu kenapa sih nggak pernah ngerjain tugas lagi? Kan udah ngobrol sama ibu. Kamu nggak kasih sama ibu, nanti dipanggil sama kapten. Nah, itu adalah pembuat rasa bersalah. Kalau di teori belajar dewantara itu tidak diperkenankan Bapak Ibu. Kenapa tidak diperkenankan? Nanti karena akan menghasilkan murid seperti apa? Murid yang akan menghasilkan adalah murid akan merasa bersalah. Karena kita juga bersalah. Jadi bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Dan murid akan merasa orang yang paling gagal atau tidak sanggup membahagiakan orang lain. Jadi kalau sama anak, kalau di teori ini kita tidak berkenalan menyalahkan anak ya. Anak merasa bersalah. Kenapa sih kamu dari janji bisa kamu tuh datang telat bu? Emang nggak kasihan sama mereka nanti dipanggil gitu. Itu sebenarnya tidak diperkenankan Bapak Ibu. Tapi jujur itu sering saya lakukan dan praktek itu bagi saya sendiri. Yang ketiga, kontrol dalam pengembangan budaya positif, dia adalah kita menganggap teman. Ketika mendisiplinkan anak, kita akan menganggap dia teman. Misalnya dari ciri-cirinya adalah nada suaranya ramah, akrab, dan suka bercanda. Ada anak juga salah, kita bercandain dulu, ya kan? Dan masa tubuhnya rapat pada murid dan anak senyum jenaka. Ada itu suka berbeda anak ya Pak, Bu apabila salah gitu. Nah, kalau di sini tuh tidak diperkenankan Bapak Ibu, misalnya Adi, ayolah, bagaimana sih kamu kemarin kamu udah janji sama Bapak dan Bapak lagi. Nanti kita sambil digodain, ada sih itu saya lakukan Bapak Ibu, dan itu ternyata tidak diperkenankan di teori ini, ya. Karena apabila kurang pas bukan tidak diperkenankan tapi kurang tepat, gitu. Karena nanti akan menghasilkan murid yang mengenalkan dengan guru dan dampaknya juga ada positif tapi ada juga negatifnya. Jadi negatifnya itu dia terlalu dekat sama guru karena dia terlalu tergantung dengan guru. Kemudian yang keempat, dari yang keempat itu adalah pemantau. Kalau pemantau itu biasanya suaranya sadar, bahasa tubuhnya terlalu formal. Misal kalau yang terlambat, dari kasus yang terlambat, misal tadi kalau kamu jam berapa kita mulai lupa, kamu terlambat berapa menit. Nah, yang tahu yang dari sebagai pemantau itu kan kita komunikasi sama anaknya ketika mendisiplinkan itu terlalu formal, Bapak Ibu. Ada yang mulai seperti apa yang dihasilkan apabila kita menerapkan penerapan konten
ini sih lebih better daripada 3 yang tadi. Jadi kalau di kita sebagai pemantau, murid akan menyadari bahwa oh iya, ketika saya melanggar ada konsekuensi yang harus saya tepati. Yang terakhir itu kita sebagai manajer. Dan dari kelima kontrol ini yang paling bagus sebenarnya adalah sebagai manajer. Kenapa ada paling bagus sebagai manajer? Karena kalau di manajer itu ketika anak kita salah, kita dikonfirmasi dulu kenapa melakukan hal tersebut. Kita tahu dulu alasannya. Setelah itu kita memberi kepada ke anak solusinya, dan nantinya mereka akan bertanggung jawab atas apa kesalahannya. Dari situ mulai timbul kesadaran dan mulai jadi disiplin. Jadi kalau di manajer itu anak berlaku disiplin karena dia menyadari sendiri akan kesalahannya dan dia akan melakukan perbaikan karena dia merasa tanggung jawab atas kesalahannya. Bapak dan Ibu. Itu tadi yang saya katakan tentang 5 kontrol dalam penerapan budaya positif Bapak dari Rumah Sekolah. Lalu bagaimana kita menerapkan restitusi dalam pendekatan dengan anak? Restitusi itu tujuannya adalah untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan. Jadi restitusi itu artinya adalah memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki kesalahannya. Dan salah satu tujuannya adalah biar anak tidak merasa gagal, agar dia sadar dan dia memperbaiki diri dia. Mari kita berpikir positif, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu. Dari materi tadi kita akan berpikir positif bahwa anak tidak pernah berniat buruk. Ketika ada yang muncul itu sebenarnya tidak ada yang buruk. Gitu. Anak yang tawuran itu sebenarnya tidak berniat buruk apabila kita dampingi dengan baik. Kemudian kebutuhan apa yang ingin dipenuhi anak, namun berbenturan dengan norma yang ada. Sebenarnya kebutuhan anak itu kadang anak itu sebenarnya bukan nakal tapi pengen diperhatikan misal. Yang ketiga adalah bagaimana anak bisa menyelesaikan masalah dan bisa memperbaiki dirinya. Makanya tadi yang paling tepat itu adalah kontrol manager, karena anak diberi kesempatan untuk memberikan alasan mengapa melakukan hal tersebut. Kemudian kita memberikan kesempatan bagaimana beliau mencari solusi dan diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Oke, Bapak Ibu, itu materi yang saya paparkan. Apabila ada pertanyaan, silakan. Apabila tidak ada, atau baik, Bapak Ibu, hatur nuhun. Mungkin itu materi yang saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.